Oke, dulur Jawa Tengah, ketemu meneh iki ngobrol-ngobrol urusan PJT. Dina iki awak dhewe ngobrol karo Mas Rahma. Aku biasanya ngundang Mas Ami ya, Mas. Mas Rahma. Mas Rahma iki posisi saiki pengawas sadurunge Sekjen PJT. 5 tahun tadi Sekjen ya, Mas ya. Betul. Selamat sih tadi pengawas. Alhamdulillah. Oke. Mas Ami, ini sakjane agenda PJT ana perubahan-perubahan dramatis apa yang kemudian 5 tahun ngarep ini? Ya, yang pertama tentu sesuai dengan rekomendasi dari Mubes kemarin tahun 2022 tanggal 6 November itu ada beberapa hal yang harus kita improve di PJT sekarang namanya Perkumpulan Paguyuban Jawa Tengah. Yang pertama tentu dari sisi skop lingkungan. Jadi lingkupnya itu kalau dulu adalah hanya Jabodetabek, maka nantinya diharapkan bisa mengglobal seluruh dunia. Jadi siapapun yang berasa orang Jawa Tengah, berasal dari Jawa Tengah, mempunyai histori Jawa Tengah, tinggal di manapun, baik itu di Nusantara maupun di luar negeri, maka boleh bergabung dengan Perkumpulan Paguyuban Jawa Tengah. Itu dari sisi skop memang sudah sangat kita longgarkan. Artinya jangkauannya saiki dadi Jawa Tengah sak dunia. Betul. Dimanapun berada, diaspora orang-orang Jawa Tengah yang ada di perantauan dimanapun berada di bumi manapun boleh untuk menjadi anggota Paguyuban Jawa Tengah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga akan nantinya berusaha mengembangkan jiwa entrepreneur pertama adalah dari pengurusnya dulu. Jadi dari pengurus Paguyuban Jawa Tengah, kita dorong untuk menjadi entrepreneur, bagaimana bisa meningkatkan UMKM, karena UMKM di sini sangat berarti sekali bagi kemajuan Jawa Tengah. Kita tahu kemarin Jawa Tengah cukup drop dalam PAD-nya, di 35 kabupaten itu cukup terjun bebas ya PAD-nya. Nah, salah satunya adalah karena memang UMKM-nya belum terurus dengan baik. Nah, kita berharap nantinya kader-kader dari pengurus yang baru ini dan juga nantinya dengan beberapa dibantu oleh tokoh masyarakat yang ada di pusat maupun juga yang ada di daerah untuk bisa mengembangkan UMKM di semua lini, ya, baik itu yang sifatnya adalah online, jadi menggunakan digital market, maupun juga yang sifatnya adalah offline. Ya, karena UMKM ini sekarang juga sudah mendapat tempat yang bagus di Menkop UMKM Pak Teten Mas Duki dan juga oleh Pak Presiden Joko Widodo sudah benar-benar diberikan satu kesempatan untuk lebih berkembang lagi. Kemudian yang ketiga, nah tentu kita juga tidak lupa untuk memberikan kesempatan kepada siapapun juga tokoh masyarakat dari Jawa Tengah yang ada di perantauan, pejabat, apakah itu tokoh masyarakat, apakah itu dia sebagai kalangan-kalangan BPSD pengusaha yang mempunyai ketertarikan untuk membuat satu program kerja, maka nanti bisa difasilitasi oleh Paguyuban Jawa Tengah untuk kita kembangkan ke daerah, ke Jawa Tengah. Ya, jadi kita juga ingin mencoba untuk menjadi fasilitator bagaimana kita bisa memaksimalkan program kerja yang ada di pusat untuk sebesar-besarnya manfaat yang ada di Jawa Tengah. Artinya orientasinya PJT ini janjane lebih memperhatikan pada bagaimana memajukan Jawa Tengah. Salah satunya itu. Jadi salah satunya itu. Jadi memang kita punya ada dua fungsi dan ada dua tujuan. Yang pertama adalah tujuan internal ke dalam arti di sini adalah bagaimana kita bisa memberikan manfaat, kontribusi, nilai tambah bagi anggota dan pengurus Paguyuban Jawa Tengah. Itu internal ke dalam. Nah, keluar eksternal kita juga akan memberikan kontribusi yang nanti bisa memberikan sumbangsih untuk masyarakat Jawa Tengah yang ada di Jawa Tengah maupun untuk Pemda dan Pemprov Jawa Tengah. Itu secara eksternalnya. Jadi memang ada dua hal yang perlu kita menjadi skala prioritas kita. Internal lebih ke arah pengurus dan anggota, sedangkan untuk yang eksternal itu lebih ke arah warga Jawa Tengah yang ada di Jawa Tengah dan Pemda Kabupaten 35 Kabupaten dan Pemprov Jawa Tengah. Oke Mas, saiki
Paguyuban Jawa Tengah, perkumpulan Paguyuban Jawa Tengah. Itu kan ceritanya organisasi iki anggotanya kan perkumpulan-perkumpulan paguyuban dari daerah dan komunitas. Nah, mestinya berbagi peran ini gitu, Mas, antara paguyuban Jawa Tengah kalau paguyuban daerah. Ya, sebenarnya begini. Jadi Paguyuban Jawa Tengah, ya, atau sekarang namanya adalah Perkumpulan Paguyuban Jawa Tengah, adalah merupakan induk atau payung dari seluruh paguyuban perantau Jawa Tengah yang ada di manapun berada, termasuk komunitas. Nah, sehingga karena PPJT ini menjadi induk atau payung dari paguyuban dan komunitas yang ada di seluruh Nusantara maupun di luar, maka Paguyuban Jawa Tengah adalah bertugas untuk mengkoordinir seluruh program kerja, seluruh gerak langkah yang ada di masing-masing paguyuban kota maupun komunitas yang ada di masing-masing paguyuban kota. Nah, sedangkan fungsi dari masing-masing paguyuban kota dan komunitas yang ada di masing-masing paguyuban kota adalah bagaimana mereka bisa memberikan kontribusi di masing-masing kabupatennya. Jadi misalnya FIKT Temanggung, Forum Komunikasi Ikatan Temanggungan, maka dia harus fokus kepada bagaimana bisa memberikan kontribusi, manfaat, nilai tambah untuk warga Temanggung yang ada di perantauan maupun warga Temanggung yang ada di Temanggung. Nah, dalam hal ini maka sebagai induk organisasi, Paguyuban Jawa Tengah mempunyai suatu kewajiban untuk memberikan semangat pada FIKT, memberikan sumbangan-sumbangan yang baik itu berupa informasi terhadap jaringan-jaringan yang ada di pusat, ya, bagaimana bisa memberikan manfaat kepada channel-channel atau link-link yang nantinya bisa diberikan kepada FIKT, sehingga FIKT nanti benar-benar bisa memaksimalkan program kerjanya untuk di Temanggung. Oke, Mas. Nah, ngomong satu sisi ada paguyuban daerah, ada komunitas dan seterusnya, kemudian sisi yang lain PPJT itu sebagai payungnya. Artinya kan kalau kita melihat pada kesejarahan ini kan prosesnya sudah ini udah kepengurusan yang periode yang ke-6 ya. Sekarang yang ke-7. Sekarang yang ke-7 atau yang ke-6? Yang ke-7. Jadi Pak Leles ini sekarang nanti 2022-2027 itu yang ke-7. Bukan yang ke-6. Bukan. Artinya yang sudah berjalan itu 30 tahun. Sudah 5 kali 6. Sudah kali 5 kali 6, ya. Terus ini yang program yang ke-7. Jadi yang menjadi anggota adalah memang benar-benar sudah pernah bekerja sama dengan PPJT. Nah, dalam klausulnya di ADRT memang kalau bisa diharapkan idealnya adalah 3 tahun. Jadi 3 tahun mereka sudah bisa bekerja sama dengan PPJT, kemudian melangkah bersama membuat satu program kerja dan lain sebagainya. Nah, tapi itu kan dalam taraf penjajakan, terus dalam step by step yang tidak bisa langsung 3 tahun kan. Penetapan untuk diterima jadi organisasi dalam naungan PPJT itu ditetapkan hanya oleh rapat pengurus atau ada semacam musyawarah tahunan yang kemudian membahas? Untuk penentuan anggota hanya rapat pengurus. Jadi rapat pengurus nanti ada dewan pengurus dan dewan pengawas. Jadi sekarang kan selain ada dewan pengurus juga ada dewan pengawas. Nanti yang menentukan apakah komunitas atau paguyuban itu berhak untuk menjadi anggota PPJT. Jadi tidak perlu melalui MUBES. Artinya tidak ada pembatasan jumlah komunitas juga tiap kabupaten. Yang penting memenuhi syarat, memenuhi kriteria yang sudah ditentukan oleh PPJT, monggo silahkan mendaftarkan diri. Nah, tapi memang ini tidak terkait dengan hak suara yang nanti ada di MUBES, itu lain lagi. Ini hanya sebatas ini artinya lebih pada sebagai wadah besar untuk teman-teman komunitas asal Jawa Tengah. Betul. Ayo menjadi anggota. Bahwa kemudian nanti untuk musyawarah besarnya nanti pasti ada aturan-aturan lain yang mengikuti bahwa sudah jadi anggota berapa lama, atau mungkin tiap kabupaten terwakili berapa dan seterusnya. Itu ada di ADRT-nya. Menarik, Mas. Sekarang pertanyaan berikutnya sebenarnya, nah aku dari organisasi komunitas dengan asal daerah yang sama,
dengan keanggotaan dan sudah beraktivitas dan seterusnya. Manfaatnya apa sih Mas gabung dengan PPJT? Ya, jadi pertama tentu seperti tadi saya sampaikan ya bahwa PPJT hanya sebagai fasilitator. Oke. Ini yang harus benar-benar kita coba benar-benar kita definisi, ini benar-benar harus kita pegang. Jadi perkumpulan paguyuban Jawa Tengah adalah sebagai fasilitator untuk bagaimana agar masing-masing paguyuban atau komunitas itu bisa bergerak, bisa mengimplementasikan program kerjanya. Oke. Nah, salah satunya adalah kita memberikan ruang untuk jaringan link-link ke pemerintah pusat, ke BUMN, BUMD dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita juga menyiapkan berbagai macam sumber daya manusia. Jadi seandainya ada yang membutuhkan untuk training, kita siap ada trainernya. Kita membutuhkan misalnya untuk inkubator di UMKM, kita siap dengan sumber daya manusia yang untuk mentraining UMKM dan lain sebagainya. Nah, jadi apa yang menjadi kewajiban PPJT adalah bagaimana kita bisa menyiapkan prasarana pendukungnya agar masing-masing paguyuban dan komunitas itu nantinya bisa benar-benar mewujudkan program kerjanya dengan baik. Itu ya. Jadi memang kalau kita lihat cakupannya kan sangat besar sekali ya, sangat luas sekali. Berapa ribu, berapa ratus komunitas paguyuban Jawa Tengah yang ada di perantauan. Tentu ini tidak mudah dan PPJT sendiri juga tidak mampu untuk bisa menangani keseluruhannya ini. Nah, sehingga maka ada skala prioritas yang nantinya akan diberikan oleh PPJT dalam bentuk yang tadi, baik itu dalam bentuk yang sifatnya adalah training, dalam bentuk informasi-informasi yang terkait dengan database, apakah itu jaringan link ke pemerintah pusat, ke BUMN, BUMD, dan lain sebagainya. Kemudian peluang-peluang bisnis yang sekiranya nanti bisa dikembangkan oleh UMKM yang ada di paguyuban atau komunitasnya. Nah, itu kita juga punya satu bidang di Dewan Pengurus Paguyuban Jawa Tengah itu adalah bidang ekonomi. Nah, bidang ekonomi ini nanti adalah yang menggodok bagaimana agar Paguyuban Jawa Tengah nanti bisa benar-benar memberikan kontribusi dalam hal yang terkait dengan ekonomi makro maupun ekonomi mikro. Nah, jadi memang kita tidak bisa langsung memberikan, artinya misalnya memberikan semacam bantuan dana dan lain sebagainya. Tetapi dalam bentuk yang lain yang sifatnya nanti lebih pada manfaat ya. Manfaatnya. Memberikan manfaat, memperluas jaringan. Betul. Oke. Ya, jadi termasuk kemarin misalnya pada saat pandemi. Pandemi kita kerjasama dengan pemerintah pusat, kita berhasil untuk memberikan bantuan sembako, bantuan vaksinasi gratis. Itu seluruhnya kan dari program kerja yang ada di pemerintah pusat yang kita hibahkan ke warga Jawa Tengah yang ada di perantauan. Ya, demikian juga dengan program kerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ya, waktu itu ada juga bantuan untuk sembako untuk yang terkena COVID. Nah, kita juga membantu pemerintah Jawa Tengah untuk mendistribusikan bantuan-bantuan sembako kepada warga Jawa Tengah yang terkena COVID. Jadi memang kita di sini sifatnya adalah sebagai fasilitator. Oke. Mas Rahma, Mas Ami, selama menjadi sekjen 5 tahun kemarin, kemudian sekarang ada perubahan yang fundamental lah ya. Di ADART ada tambahan perkumpulannya, membuka ruang lebih luas secara kewilayahan. Tadinya Jabodetabek sekarang sudah mendunia dan seterusnya. Mas, selama zaman jadi sekjen kan zaman paham dengan bagaimana tantangan di organisasi. Ya. Janjane sing paling abot ki apa kok yakin banget kemudian go internasional apa selama 5 tahun ini zaman wis yakin penataannya sudah rapi apa piye, Mas? Ya tentu segala sesuatu yang sifatnya adalah improvement itu pasti ada pro dan kontranya kan. Oke. Ya kalau kita bicara masalah kontra pasti ya banyak. Karena apa? Karena kan kalau kita bicara masalah jumlah yang mungkin bisa ratusan. Kalau sekarang misalnya satu kabupaten ada 20 atau 30 komunitas misalnya, dikalikan 35 kabupaten itu sudah 1000. Itu baru kalau misalnya kita hitung-hitungkan secara kasar yang ada di yang terdaftar di masing-masing kabupaten. Pasti lebih dari itu. Mungkin bisa sampai 5000 komunitas yang ada di seluruh jaringan yang ada di perantauan. Nah, problemnya adalah bagaimana kita bisa mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan
kekuatan-kekuatan mereka ini yang beragam dengan latar belakang yang beragam juga. Karena biasanya kadang-kadang masing-masing komunitas dan paguyuban itu mempunyai idealisme yang sendiri-sendiri. Oke. Bagi idealisme terkait dengan program kerjanya, terkait dengan idealisme untuk organisasi kemasyarakatnya, dan lain sebagainya. Bahkan tidak jarang antara paguyuban induk di kabupaten dengan komunitas yang ada di kabupaten sendiri itu juga kurang begitu harmonis. Ya, karena mungkin ada semacam ketidakkompakan atau ketidaksolidan sehingga mereka menimbulkan satu dinamika yang mungkin menjadi permasalahan yang ada di masing-masing kabupaten. Nah, ini adalah tugas PJT. Tugas PJT bagaimana bisa mensinkronkan, mengharmonisasikan antara paguyuban dan komunitas yang ada di masing-masing paguyuban maupun di lintas kabupaten yang ada. Ini adalah sisi dari tapi ini loh Mas, maksudku jenengan kan wis 5 tahun tadi sekjen. Sebenarnya problematika yang kemudian akan jadi tantangan besar ke depan membawa PPJT ini menjadi organisasi global, itu tantangan terbesarnya apa Mas sebenarnya Mas? Ya, pertama tentu karena kita harus benar-benar bisa memberikan kepercayaan kepada paguyuban maupun komunitas warga Jawa Tengah yang ada di perantauan bahwa PPJT ini memang benar-benar pantas menjadi organisasi induk. Ya, nah, artinya secara pengelolaan manajemen organisasi memang sudah profesional, sampai siapkan kemarin untuk masuk ke depan, atau sebenarnya ini masih ada juga bagian-bagian yang harus ditata? Diharapkan profesional, tapi memang pasti tidak bisa 100% sempurna. Ada beberapa hal yang harus diimprove, dikembangkan agar nantinya semuanya bisa sempurna. Kalau kita bicara secara objektif, mungkin tidak semuanya bisa aktif. Ya paling yang aktif cuma mungkin katakanlah 50% dari pengurus yang ada. Nah, tentu ini adalah satu tantangan tersendiri dari pengurus paguyuban Jawa Tengah ke depan agar bagaimana kita bisa mengaktifkan seluruh pengurus yang ada di PPJT. Tantangan keluar adalah bagaimana kita bisa mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan teman-teman yang ada di komunitas ini. Karena mereka itu punya, tadi saya bilang, punya latar belakang yang berbeda, idealisme yang berbeda, kemudian tujuan organisasi yang berbeda, bahkan mungkin punya satu jalur pandang dari organisasi itu berbeda-beda, Mas. Belum lagi kalau kita bicara masalah yang ada hubungannya terkait dengan hubungannya dengan politik dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah bicara seperti itu, tentu yang kita butuhkan adalah bagaimana kita bisa merangkul mereka, kita bisa membuat senyaman mungkin agar para teman-teman dari paguyuban dan komunitas itu bisa benar-benar menjadi satu keluarga besar di paguyuban Jawa Tengah. Oke. Itu. Mas, saya melihat agenda-agenda di paguyuban Jawa Tengah atau kaitannya dengan teman-teman di kantor perwakilan atau penghubung lah ya, Jawa Tengah, lebih pada melihatnya pada agenda di venue Taman Mini Anjungan Jawa Tengah. Kemudian di situ ada kegiatan-kegiatan duta seni dan seterusnya. Walaupun kadang-kadang saya melihat sebenarnya kalau paguyuban juga mereka tetap jalan karena memang ada anggaran dari Pemda dan seterusnya. Bahwa teman-teman paguyuban itu diharapkan kemudian meramaikan acara di situ. Tapi ada yang penting menurut saya, bukan penting, menurut saya yang menjadi menarik adalah agenda rutin tahunan, mudik dan seterusnya. Apakah pada akhirnya nanti, saya nggak tahu yang sudah berjalan, tapi apakah kemudian mereka-mereka yang bisa menikmati mudik gratis itu harus orang-orang yang memang sudah teregistrasi ke organisasi paguyuban daerah, di mana paguyuban daerah itu juga teregistrasi ke PJT, atau gimana Mas? Ya, jadi begini, pertama terkait dengan mudik gratis Lebaran ya. Jadi ini memang program kerja dari Pemprov Jawa Tengah, dalam arti adalah pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibantu dengan 35 Pemda yang ada di Jawa Tengah. Nah, karena ini terkait dengan tanggung jawab dari masing-masing Pemda dan Pemprov,
maka yang diprioritaskan adalah pertama adalah warga Jawa Tengah yang ada di perantauan yang boro, yang terutama adalah di sektor informal, seperti orang-orang tukang becak, kuli bangunan, tukang pijet, tukang bakul gendong, jamu gendong, bakso dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, apakah itu dia harus terdaftar di dalam satu paguyuban atau komunitas? Ini memang tidak harus terdaftar di komunitas ataupun di paguyuban. Jadi ada orang yang mendaftar melalui paguyuban atau komunitas di masing-masing kabupaten, tapi ada juga orang-orang yang langsung mendaftarkan melalui Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah. Jadi waktu itu kita memang buka dari 2 pintu. Jadi pintu pertama adalah dari masing-masing paguyuban dan komunitas masing-masing paguyuban. Yang satu lagi adalah kita membuka untuk yang dari warga masyarakat Jawa Tengah di perantauan umum yang mendaftar melalui Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah, yang itu tidak terdaftar di dalam paguyuban maupun komunitas, sehingga boleh terdaftar sebagai anggota paguyuban atau komunitas maupun sebagai masyarakat umum. Artinya peran paguyuban juga nggak terlalu penting juga ada di situ. Sangat penting. Karena mereka mendaftar langsung juga bisa. Ketika publikasinya kemana-mana, nggak lewat paguyuban kan juga bisa daftar, Mas. Betul. Terus tanggungnya apa paguyuban? Sangat penting. Karena apa? Karena begini, jadi kalau kita melihat dari apa yang sudah kita lakukan selama ini ya, selama kurang lebih dari sekitar 7 atau 8 kali kita melakukan mudik lebaran gratis ini, itu data yang benar-benar terverifikasi bahwa dia adalah boro, orang Jawa Tengah yang boro ke perantauan di Jabodetabek, itu yang punya data adalah dari paguyuban maupun komunitas. Jadi karena apa? Karena memang data ini nanti diperlukan untuk masing-masing Pemda atau provinsi untuk laporan ke auditor. Jadi boro itu berarti bukan KTP Jakarta ya? Harusnya begitu. Harusnya begitu. Jadi memang. Tapi yang saya tahu ada juga KTP Jakarta. Betul. Gimana ceritanya boro? Ya, betul. Memang yang diprioritaskan sebenarnya adalah orang yang boro, jadi orang yang punya KTP daerah, tetapi kerja di Jabodetabek. Nah, kemudian dia mungkin setiap minggu bisa balik ke Jawa Tengah, ke kampung halaman, ya. Nah, tetapi dalam fasilitasi. Betul. Tapi dalam perkembangan zamannya, akhirnya memang orang yang mempunyai KTP DKI pun juga diperkenankan, asalkan memang dia mempunyai keluarga yang ada di Jawa Tengah. Oh. Gitu. Jadi misalnya saya punya anak ataupun istri di Jawa Tengah, tapi saya KTP sudah di DKI Jakarta, itu boleh saja. Gitu. Jadi memang ini ada fleksibilitas. Saya itu malah mungkin jadi agak terganggunya itu ketika kemudian positioning dari paguyuban ini tidak kemudian satu-satunya pintu untuk bisa mendapatkan akses. Artinya sebenarnya kan kekuatan masyarakat itu adalah bagaimana bisa mengorganisir dirinya, kan ngono Mas kira-kira. Nah, ketika kemudian ruang untuk seperti fasilitas yang diberikan itu tidak terkoneksi atau tidak hanya satu-satunya dengan melalui organisasi-organisasi paguyuban daerah atau paguyuban Jawa Tengahnya, yang jadi pertanyaan berikutnya sebenarnya keberadaan paguyuban ini untuk Pemda baik provinsi atau kabupaten itu dipandangnya seperti apa, Mas? Ojo mung dipandang nek pas butuh aja disambati, nek pas orang butuh ya lah peduli. Iya Mas. Ya, tidak seperti itu ya. Jadi intinya sebenarnya peran dari paguyuban maupun komunitas itu adalah kepanjangan tangan dari Pemda yang ada di perantauan. Jadi kan paguyuban dan komunitas itu kan sudah sudah secara legal itu diketahui oleh masing-masing Pemda yang ada di 35 kabupaten. Nah, sehingga mereka adalah merupakan perwakilan representasi dari masing-masing Pemda yang ada di kabupaten, 32 kabupaten di Jawa Tengah untuk mengurus masyarakat yang ada di perantauan. Jadi sebenarnya itu adalah fungsi dan sesuai dengan legalitas yang ada di masing-masing paguyuban. Nah, kalau ternyata tadi dikatakan ada beberapa masyarakat umum yang kebetulan bisa mendaftarkan diri, itu memang kita memberikan seluas-luasnya kesempatan kepada masyarakat umum yang kebetulan memang belum terdaftar di paguyuban dan komunitasnya. Ya.
Tapi bukan berarti bahwa paguyuban tidak mempunyai peran. Itu peran dari paguyuban dan komunitas adalah menjembatani antara warga Jawa Tengah yang ada di perantauan. Jangan-jangan perannya itu karena memang jadi lebih murah kalau dibantu paguyuban daripada membuat pendaftaran langsung oleh Pemda. Kalau dalam hal itu sama saja. Sama saja. Jadi intinya adalah karena Pemda itu kan dia tidak mempunyai satu database yang real, yang up to date mengenai warganya yang ada di perantauan. Nah, sehingga masing-masing Pemda kabupaten itu membutuhkan organisasi masyarakat, paguyuban atau komunitas yang lebih tahu real mengenai database warga perantauan yang ada di perantauan untuk masing-masing kabupatennya. Oke, Mas ini menarik. Sampean ngomong database. Database PJT ini kayak apa Mas ini, Mas? Menarik ini, Mas. Ya, jadi begini. Kalau database itu kan kita ada dua ya. Satu adalah database untuk pengurus. Itu memang sudah kita pengurus dan anggota ya. Itu sudah kita data di sekretariat dan juga ada di bidang organisasi dan keanggotaan paguyuban. Oke. Itu dulu ada di kabinetnya Pak Didi. Kemudian yang kedua mengenai adalah database yang sifatnya di sini adalah database untuk ketokohan. Jadi ketokohan masyarakat, ada pejabat dan lain sebagainya. Baik itu yang sifatnya adalah swasta maupun di pemerintah, yang kita juga sudah data dengan berbagai macam latar belakangnya. Nah, jadi memang kalau kita bicara dari total 5 juta warga Jawa Tengah yang ada di DKI dan 7 juta yang ada di Jabodetabek, memang belum keseluruhannya terdaftar. Jadi yang bisa kita daftar di sini adalah yang memang terjangkau. Jadi paling tidak adalah seluruh anggota PJT itu adalah paguyuban dan komunitas yang sudah mendaftarkan diri. Kemudian ada pengurusnya paguyuban Jawa Tengah, dan ada beberapa database terkait dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pejabat-pejabat yang berasal dari Jawa Tengah. Oke. Ketika bicara database, kan di aturan juga baru nih, saya nggak ngerti itu baru atau bagaimana, tapi ada keanggotaan organisasi, ada keanggotaan orang per orang. Ceritanya kayak apa itu, Mas? Ya, jadi begini, jadi di paguyuban Jawa Tengah itu ada 3 anggota. Anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Anggota biasa adalah terdiri dari paguyuban ataupun komunitas dari kabupaten, 35 kabupaten yang ada di Jawa Tengah yang memang sudah terdaftar di paguyuban Jawa Tengah dengan berbagai macam syarat yang tadi sudah saya sebutkan. Itu dalam bentuk paguyuban maupun komunitas organisasi kemasyarakatan. Kemudian yang kedua adalah anggota luar biasa. Anggota luar biasa adalah perorangan berasal dari Jawa Tengah yang mempunyai historical Jawa Tengah, yang pernah tinggal di Jawa Tengah, dan dia mempunyai kontribusi dan jasa terhadap Jawa Tengah yang ingin bergabung dengan paguyuban Jawa Tengah. Itu luar biasa. Nah, yang terakhir adalah anggota kehormatan. Anggota kehormatan adalah manusia atau orang dari daerah manapun, tidak terbatas pada Jawa Tengah. Belum pernah tinggal di Jawa Tengah pun bisa? Bisa. Jadi wakil dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, bahkan dari luar Jawa dan luar negeri. Oke, terakhir nih, Mas. Ya. Dengan agenda go internasional dengan database yang menurut aku janjinya ya masih sangat lemah ya secara database. Agenda apa yang kemudian Mas Frahma sebagai pengawas ini menitipkan ke pengurus, apa yang harus dipersiapkan, karena ada obsesi yang luar biasa tentang organisasi tingkat internasional ini. Ya, tentu yang pertama adalah bagaimana pengurus yang baru nanti bisa mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan seluruh anggota paguyuban dan komunitas yang ada di perantauan. Ya, ini adalah pekerjaan yang tidak mudah. Kemudian PR yang memang benar-benar sangat sangat besar sekali, karena menggabungkan 35 kabupaten saja demikian sulitnya. Apalagi sekarang kita harus berhadapan dengan berbagai macam latar belakang komunitas paguyuban yang lebih berkali-kali lipat jumlahnya. Tentu dibutuhkan satu mekanisme yang jelas, yang sistematis, agar nantinya benar-benar bisa terkonsolidasikan menjadi satu keluarga besar di paguyuban Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, tentu paguyuban Jawa Tengah harus bisa menawarkan program kerja yang bermanfaat
yang mempunyai satu nilai tersendiri, sehingga nanti membuat paguyuban dan komunitas itu tertarik untuk bisa menjadi anggota perkumpulan paguyuban Jawa Tengah. Karena kalau memang tidak mempunyai satu program kerja yang yang menarik, yang nyata, yang real, yang up to date, juga tidak akan menarik dari komunitas dan paguyuban yang lainnya. Nah, ini adalah tantangan bagaimana nantinya benar-benar bahwa paguyuban Jawa Tengah ini bisa benar-benar memberikan satu solusi bukan hanya dalam hal administrasi database saja, tetapi juga dalam hal bagaimana bisa mengimplementasikan program kerja untuk diberikan kepada warga Jawa Tengah yang ada di Jawa Tengah maupun di masing-masing Pemda. Oke. Itu. Nah, kemudian yang ketiga ya tentu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh kepercayaan, kita berharapkan bahwa kepengurusan di bawah Pak Lele Sudarmanto nanti dari 2022-2027 agar menjadi kekuatan yang solid, yang dahsyat, yang tentunya mempunyai satu kredibilitas, integritas yang baik, artinya dia sesuai dengan fakta integritas yang sudah ditandatangani oleh masing-masing pengurus, sehingga nantinya dia bisa benar-benar memberikan kontribusinya baik kepada organisasi paguyuban Jawa Tengah, kepada sesama warga, saudara warga Jawa Tengah yang ada di perantauan, maupun juga kepada Pemda Jawa Tengah yang ada di Jawa Tengah. Itu, Bu. Ya. Mas Ami, Mas Rahma. Oke, dulur-dulur Jawa Tengah, ini tadi obrolan kita dengan Mas Ami, Mas Rahma yang sebelumnya menjadi sekjen dari PJT dan sekarang menjadi pengawas dari PPJT. Konco-konco, dulur-dulur, ojo kelalen, jangan terlupakan, ojo lali subscribe channel Guyub Jawa Tengah. Kenapa? Yang sampean kabeh subscribe otomatis akan mendapatkan notifikasi harap untuk kabar pas konco-konco paguyuban Jawa Tengah ono event-event apa ono program-program liyane. Sampai sepene obrolan awak dhewe. Ya. Salam guyub gayeng salawase. Matur nuwun.